Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Ya. Hari ini seluruh gereja Tuhan, umat Tuhan menyambut dan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah firman Allah yang turun ke dalam dunia ini dan menjadi sama dengan manusia. Pagi hari ini saya mengajak, mari kita akan menyambut Dia, kita akan menyembah Dia, kita akan memuliakan nama Tuhan. Dia adalah Raja di dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini. Yesus Tuhan adalah Raja. Allah yang menjadi Raja atas kehidupan setiap kami. Pagi hari ini kami mengucap syukur karena kami tahu Allah ada dan hadir di tengah-tengah ibadah raya di pagi hari ini. Oleh karena itu kami ingin menyerahkan ibadah Natal dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin.
serta Roh Kudus. Hari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Amin. 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 Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Bapak Ibu bersukacita pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, dengan bersukacita saya mengajak mari kita akan memuji nama Tuhan. Hosana, dimuliakan namamu ya Tuhan. Kita akan bersukacita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Ya yang maha mulia, ya yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita
Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus lahir ke dalam dunia. Ternyata Bapak Ibu hanya untuk mati sebagai tebusan bagi banyak orang. Sehingga kita manusia diselamatkan oleh Tuhan. Saya mengajak mari kita akan tetap memuji-muji nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa Dia lahir, Dia mati, dan Dia bangkit bagi kita semua. Kita naikkan pujian ini dengan bersukacita. Dan setelah pujian ini, majelis jemaat akan menaikkan sebuah pujian untuk kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus selamat kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Katakan Dia Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Kita akan mendengarkan persembahan pujian daripada majelis. Dipersilakan. Dia
Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan, nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Amin Bapak Ibu. Di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji nama Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Yesus, Engkau penyelamatku. Tidak ada nama lain yang seperti Engkau yang dapat memberikan keselamatan di dalam kehidupan kami sebagai manusia. memasuki penyalaan lilin. Di depan ada 7 lilin yang nanti akan dinyalakan oleh 7 orang.
yang masing-masing nama nanti akan saya undang Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, lilin Natal ini mengingatkan kepada manusia bahwa terang itu sudah datang. Terang itu sesungguhnya adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dia adalah terang dunia itu. Dunia yang diliputi kekelaman, tetapi terang itu datang melenyapkan kegelapan. Allah telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sambutlah dan terimalah sang terang itu. Beritakan dan saksikan bahwa Allah mengasihi dunia, Allah mengasihiku, Allah mengasihimu, dan Allah mengasihi kita semua. Instrumentalia bisa melakukan musik ini. Kita naikkan pujian Malam Kudus. Bait yang pertama saja. Malam Kudus, sunyi senyap. Ketiga mewakili Komisi Anak, Saudara Anak Pato. Lalu mewakili Komisi Pemuda, Saudari Citra. Mewakili Komisi Perempuan, Ibu Maria Istanti. Mewakili Komisi Pria, Bapak Budi Purwanto. Komisi Senior, Ibu Budiono Santoso. Bait kedua dan bait yang ketiga. Malam Kudus,
keheningan yang Tuhan beri kepada kami, untuk kami bisa menangkap dan mengerti akan kasih Tuhan yang besar, yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami. Terang itu sudah datang, dan terang itu di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan setiap kami. Pagi hari ini dengan penuh rasa syukur kami terus ingin berdengar-dengaran dengan sabda kebenaran firman-Mu, agar lewatnya setiap kami dimampukan untuk tetap hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami menyerahkan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Firman Tuhan di Lukas pasal 2 ayat 17 sampai dengan 18 yang menjadi pusat di mana kita boleh bersama-sama di masa raya Natal. Nats ini menjadi bahan perenungan setiap kita. Lukas pasal 2 ayat 17 sampai 18, demikian bunyi itu firman Tuhan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan oleh kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita mengucap syukur karena kita kembali diingatkan tentang satu pribadi, yaitu Allah sendiri yang hadir di dalam kehidupan manusia, lahir menjadi manusia dan memiliki misi khusus di tengah misi atau tugas-tugas yang lain, yaitu hanya satu, menyelamatkan manusia yang berdosa. Satu anugerah yang besar yang Tuhan beri dan limpahkan kepada setiap kita pribadi. Kisah Natal tidak akan bisa lepas dari kisah para gembala, kisah orang-orang Majus, juga kisah Raja Herodes, di mana satu sama lain saling berkaitan di dalamnya. Dan juga tidak asing bagi kita kisah para gembala yang mendengar pemberitahuan tentang kelahiran Mesias, dipanggil menjadi saksi kelahiran Mesias, juru selamat bagi dunia. Ini sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada para gembala. Bapak, Ibu, dan Saudara, siapa para gembala itu sehingga mendapatkan tempat yang khusus di hadapan Tuhan? Gembala adalah orang-orang yang seseharinya bergaul, bergumul bersama-sama dengan kawanan dombanya. Dan ada beberapa penafsir bahwa gembala-gembala ini adalah gembala-gembala di mana ia khusus
untuk menjaga ternak-ternak yang akan dikorbankan di bait Allah. Sehingga ternak-ternak itu memang harus ternak-ternak yang baik, ternak-ternak yang tidak bercacat, dan harus dijaga sedemikian rupa. Mereka adalah orang-orang yang sangat sederhana, dan mungkin juga mereka bisa-bisa tidak baca tulis karena kehidupan seseharinya demikian. Dan juga jauh dari informasi yang ada di sekitarnya. Jangan bayangkan ada HP sambil mengembalakan, lalu ambil Android, lalu scroll, enggak. Jauh dari informasi-informasi yang ada. Bahkan tidak hanya berhenti jauh dari informasi-informasi yang dia dapat, hidupnya hanya monoton demikian terus-menerus. Tetapi juga sebagai satu pribadi, satu orang yang kurang diperhitungkan atau tidak diperhitungkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dianggap ada dan tidak ada di antara orang-orang yang ada. Tetapi meskipun demikian, justru Allah memberi kesempatan luar biasa kepada para gembala mendengar berita utama, berita yang sangat dinanti-nanti oleh banyak orang. Justru berita itu disampaikan kepada para gembala. Bapak Ibu, kita bisa sedikit berimajinasi ketika malaikat itu datang menyapa para gembala, maka Alkitab kita juga menulis, malaikat berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud." Kalimat "jangan takut" itu berarti menunjukkan bahwa gembala-gembala itu mereka sangat ketakutan ketika melihat malaikat itu. Tapi ketika ia mendengar berita yang disampaikan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat Mesias di kota Daud, maka menjadi satu sukacita yang besar yang ada di hati para gembala, karena itulah yang dinantikan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias. Kalimat ini ingin menyatakan kepada kita, meskipun kesukaan besar untuk seluruh bangsa, tetapi keselamatan itu diberikan secara personal kepada Bapak Ibu Saudara secara pribadi, lepas pribadi. Sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia diberikan kepada setiap kita. Kepada nama diri yang melekat satu persatu di dalam setiap kita.
Meskipun nama kita sama seperti kemarin renungan Pak Agus, meskipun nama kita mungkin sama persis dari awal sampai dengan akhir dan orang bisa keliru. Apalagi kalau kita mau kirim sesuatu di WA dengan nama depannya yang sama, seringkali kita salah mencet. Ketika kita lihat, oh yang saya maksud bukan orang ini, yang saya maksud adalah orang yang ini karena namanya sama. Maka kemudian kita mengulang WA, maaf salah kirim, maaf salah alamat. Tetapi juru selamat itu diberikan kepada setiap kita personal demi personal dan tidak akan pernah salah dan tidak akan pernah keliru meskipun kita kembar. Mungkin orang sulit membedakannya. Tetapi anugerah keselamatan itu tetap diberikan kepada seorang demi seorang. Dan yang luar biasa adalah ketika malaikat itu menyampaikan, maka malaikat menyampaikan secara jelas dan detail. Seperti apa juru selamat yang lahir agar tidak salah alamat menuju ke tempat yang semestinya. Maka malaikat itu mengatakan bayi yang dibedung dan berbaring dalam palungan. Dijelaskan sedemikian jelas sehingga para gembala itu tahu apa yang harus ia lakukan, kemana dia harus pergi, dan kepada siapa dia harus menyembah. Karena para gembala ini juga tinggal di sekitar Bethlehem, sehingga dengan sedikit lebih mudah, meskipun mungkin dia juga harus mencari dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi karena itu adalah daerahnya, maka semakin dipermudah untuk mendapatkan atau berjumpa dengan bayi Yesus. Dan ketika selesai malaikat itu berbicara, maka bala tentara surga memuji, memuliakan akan Allah. Bapak, Ibu dan Saudara, kalau kita seandainya kita hadir di sana, kita ada di antara para gembala. Mungkin ketika malaikat itu berbicara, kita akan berkata, saya ini jane sedang mimpi, setengah tidur, apa ini real? Tetapi tidak hanya sekedar bingung apakah ini sungguh atau tidak. Tetapi kemudian ketika mereka mendengar satu paduan suara yang begitu indah, yang begitu megah. Dan mungkin para gembala saat itu mereka terbengong-bengong. Karena ada satu paduan suara yang memuji dan memuliakan akan nama Allah. Dan ketika paduan suara itu selesai, lalu malaikat kembali ke surga. Maka para gembala, kita bisa bayangkan kalau kita hadir di sana. Satu sama lain akan berbicara, satu sama lain akan ngobrol. Benar ya, ternyata kita sama-sama saling menguatkan, saling meneguhkan. Bahwa mereka sedang tidak berhalusinasi, mereka sedang tidak bermimpi. Karena mereka kawanan
gembala-gembala bersama-sama mendengar kalimat yang sama, melihat, menyaksikan hal yang sama tentang pemberitahuan Kristus yang lahir. Mereka benar-benar melihat sesuatu yang real di depan mata mereka. Sesuatu hal yang surgawi mereka rasakan. Sehingga hati mereka bersukacita, mereka antusias, mereka rindu untuk datang melihat tentang juru selamat yang lahir yang disampaikan oleh malaikat itu. Mereka tidak hanya berhenti, tetapi ada satu tindakan yang konkret, tindakan yang nyata, bangkit dari tempat duduknya, lalu mereka segera pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Kerinduan untuk mengetahui, kerinduan untuk mengerti peristiwa apakah yang disampaikan oleh malaikat itu. Menjadi satu peristiwa yang nyata, peristiwa yang real, yang bisa dilihat oleh para gembala. Dan ketika mereka sampai di sana dan berjumpa dengan Maria, dengan Yusuf, dengan bayi Yesus yang berada di palungan. Meskipun di tempat yang sangat sederhana. Tetapi karena itu sama persis dengan apa yang disampaikan oleh malaikat itu. Sehingga sukacitanya itu menjadi semakin penuh. Mereka begitu bahagia, tidak ada keraguan sama sekali di dalam dirinya. Karena ada peneguhan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada para gembala. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kehidupan yang kita jalani, Tuhan kadang-kadang juga berbicara kepada kita. Apakah ketika kita sedang tidur, lalu kita bermimpi? Ataukah ketika kita sedang baca firman Tuhan, lalu ayat itu kuat berbicara dan tertanam di hati kita? Atau ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, lalu hati kita berdebar-debar, ada sesuatu yang mengena di hati kita. Lalu kemudian kita menjadi sedikit ragu, sedikit bimbang. Benar enggak ya firman itu? Benar enggak ya mimpi yang aku dapatkan? Mimpinya begitu jelas, tapi benarkah itu suara Tuhan yang berbicara kepada saya, ataukah itu sebatas bunga mimpi? Apalagi kalau yang disampaikan itu berkaitan dengan sesuatu terhadap kehidupan kita secara personal, yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, bahkan kita harus berkorban di dalamnya. Maka datanglah kepada Tuhan dan mintalah peneguhannya, itu penting. Minta peneguhan kepada Tuhan dengan cara yang
Bapak Ibu pahami, yang Bapak Ibu mengerti, sehingga ketika peneguhan itu dijawab, maka Bapak Ibu bisa berkata, ya ini maunya Tuhan, ya ini kehendak Tuhan. Bisa dengan cara-cara yang sederhana yang kita lakukan. Saya ketika berpelayanan di tempat ini, saya minta peneguhan Tuhan sederhana. Ketika saya pergi ke Jakarta, lalu saya hanya berdoa, Tuhan, kalau memang Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan di GKMI Bangsri. Maka ketika saya pulang dari Jakarta, surat dari GKMI Bangsri sudah sampai di rumah. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki saya berpelayanan di sini, maka saya mohon kepada Tuhan, saya datang dulu di rumah, baru surat dari majelis datang ke rumah. Meskipun di awal orang tua ibu saya tidak mengizinkan pelayanan di tempat ini karena jauh. Tetapi ketika saya pulang sampai di rumah, lalu saya diberitahu, Ri, ada surat buat kamu. Itu peneguhan yang Tuhan beri. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ, karena ibu saya tidak mengizinkan saya pelayanan di tempat ini. Saya tidak memaksakan kehendak saya hanya berdoa, Tuhan, kalau ini peneguhan yang daripada Engkau, maka Tuhan yang akan buka jalan, Tuhan akan memberikan ibu saya satu kerelaan tanpa saya meminta, tanpa saya memohon, tetapi ibu saya sendiri yang bicara, silahkan pergi berpelayanan di GKMI Bangsri. Dan benar, ketika ibu saya mencoba mencari hamba Tuhan yang lain yang rumahnya dekat di rumah saya, almarhum Pendeta Limuel Prayugionto, pendeta di GKMI Pati yang tinggal di rumah dekat rumah saya. Ketika ibu saya mencari pembelaan agar saya tidak diizinkan, tapi di situ justru ibu saya mendapatkan jawaban-jawaban yang pada akhirnya ibu saya sendiri berkata, silahkan pergi berpelayanan. Bapak Ibu, ini contoh sederhana. Dalam kehidupan kita kadang-kadang ada banyak hal yang rumit yang kita alami dalam kehidupan ini. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri akan meneguhkan Bapak, Ibu, Saudara, meskipun mungkin yang tugas berikan itu sangat berat. Tetapi ketika Tuhan meneguhkan, maka Tuhan akan menyertai. Ketika Tuhan meneguhkan, maka Tuhan akan menolong dan memampukan setiap kita untuk menjalaninya. Perjumpaan antara para gembala dengan malaikat, perjumpaan antara gembala dengan Maria, Yusuf, dan bayi Yesus. Alkitab ceritakan gembala dengan segala kepolosan dan kesederhanaannya menceritakan tentang anak yang baru lahir, yaitu Yesus. Perjumpaan yang spektakuler di mana banyak tentara bala surga memuji menyembah Tuhan. Diceritakan kepada Maria, Yusuf, dan bayi Yesus yang baru lahir itu. Sukacita para gembala semakin meluap-luap karena mereka melihat apa yang disampaikan itu sama persis dengan realita yang dijumpai
oleh para gembala. Bapak Ibu, sekali lagi mari kita berimajinasi. Kita ada, kita hadir di palungan itu. Ada bayi mungil, ada Maria, ada Yusuf, ada gembala, ada kita yang menjadi saksi ketika malaikat berbicara, dan kita ada dan hadir di situ. Kita bisa bayangkan bagaimana wajah, bukan bayi Yesus, tetapi wajah Maria dan wajah Yusuf. Yang sekian waktu mungkin wajah yang sangat lelah, wajah yang sangat letih dari perjalanan jauh, cari tempat dari satu tempat ke tempat lain tidak mendapatkan penginapan. Lalu karena harus melahirkan, maka melahirkan di tempat yang sangat sederhana. Wajah yang sangat capek. Tapi ketika mendengar berita yang disampaikan oleh para gembala itu, rasa letih, rasa capek menjadi hilang. Karena ada sukacita besar. Maria dan Yusuf diteguhkan imannya bahwa apa yang selama ini Tuhan bicara lewat mimpi bagi Yusuf. Malaikat menjumpai Maria, ternyata diteguhkan kembali oleh orang-orang yang sangat-sangat sederhana, yaitu para gembala. Iman Maria dan Yusuf semakin dikuatkan karena mereka mendapatkan peneguhan dari para gembala. Saya yakin seperti kita kalau melihat sesuatu peristiwa, dan ini sesuatu peristiwa yang luar biasa, maka cara penyampaiannya bukan saya mendengar suara malaikat, ada paduan suara yang indah. Malaikat yang begitu banyak yang selama ini saya tidak pernah dengar. Mungkin tidak sebegitunya, dia seantusias mungkin menggebu-gebu. Sampai mungkin Maria dan Yusuf terbengong-bengong, tercengang-cengang. Karena ternyata Allah juga berbicara kepada mereka dan meneguhkannya lewat para gembala. Bapak, Ibu dan Saudara, ketika para gembala bercerita secara antusias kepada Maria dan Yusuf, dan kita ada di sana. Kalau sekarang mari kita berganti peran. Kita menjadi Yusuf, kita menjadi Maria. Ketika kita diteguhkan iman kita, oh iya, anak yang dilahirkan ini adalah juru selamat, dia adalah Mesias. Apa yang saya terima selama ini itu benar. Maka saya yakin meskipun di Alkitab tidak ditulis secara detail, maka sekarang gantian. Yusuf dan Maria, mereka yang bercerita kepada para gembala. Mereka menceritakan pengalaman iman perjumpaannya dengan malaikat. Bagaimana Maria bercerita lalu kemudian disambung oleh Yusuf secara antusias. Dan lalu para gembala duduk terbengong mendengarkan dengan serius. Maka kita akan melihat para gembala yang diteguhkan imannya lewat perkataan yang disampaikan oleh Maria dan Yusuf. Bapak, Ibu dan Saudara, kita
kita sedang diajak, kita sedang dibangun, kita sedang dibentuk dalam satu komunitas yang bersaksi. Berita kelahiran Kristus, berita juru selamat yang lahir menyelamatkan bagi setiap kita personal demi personal. Kita diajak menjadi saksi Kristus di dalam komunitas kita. Menyampaikan pengalaman-pengalaman iman kita agar iman satu sama lain saling dikuatkan. Meskipun kita ini orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi kita perlu peneguhan, kita perlu kesaksian orang lain untuk semakin menguatkan, mengokohkan iman kita. Kita tidak tahu setiap kita tidak akan selalu kuat dan kokoh dalam hidup ini. Tetapi ada masa-masa yang mungkin orang tidak tahu dan kita sedang mengalami saat-saat yang rapuh. Dan kita membutuhkan penguatan, peneguhan dari saudara-saudara seiman kita. Oleh karena itu betapa pentingnya kita sebagai satu jemaat Kristus secara khusus di GKMI Bangsri. Mari kita saling menguatkan, mari kita saling bersaksi, mari kita saling menceritakan pengalaman-pengalaman iman yang kita alami. Kita bercerita bukan dalam rangka sok rohani, sidik-sidik cerita, sidik-sidik pengalaman iman dah. Karena kita sedang tidak mencari muka, tapi kita sedang menceritakan tentang Allah yang beserta kita, Allah Immanuel yang menyertai setiap kita. Betapa pentingnya kehadiran setiap kita dalam satu komunitas. Meskipun mungkin hanya sebentar kita ketemu di jalan, betapa pentingnya kita meneguhkan. Tuhan memberkati. Mungkin kita tidak tahu suasana dan situasi hatinya. Tetapi ketika mendapatkan tepukan, mendapatkan peneguhan, mendapatkan rangkulan, maka hati yang gundah gulana itu mendapatkan kekuatan. Aku tidak sendiri, aku punya keluarga, aku punya Allah, aku punya Tuhan yang sama-sama mengasihi aku dan juga mereka. Tetapi tidak hanya sekedar bahwa kita adalah komunitas yang bersaksi saling meneguhkan, menguatkan iman satu persatu di dalam perjalanan iman kita. Tetapi kita juga diutus oleh Tuhan di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Para gembala ketika mereka berfellowship dengan Maria dan Yusuf, mereka saling dikuatkan, mereka saling diteguhkan. Lalu gembala itu tidak terus bersama-sama dengan Maria. Gembala punya tugas, punya kehidupan sendiri. Maria dan Yusuf serta bayi Yesus memiliki kehidupan sendiri. Maka kemudian dengan penuh sukacita, gembala-gembala itu pulang dan kemudian dia melakukan tugasnya semula. Dia tetap menjadi gembala meskipun ia memiliki pengalaman spiritual yang luar biasa. Yang berubah bukan pakaian luarnya, meskipun Tuhan bisa lakukan itu. Tetapi yang berubah adalah suasana hatinya, yang berubah adalah imannya, yang berubah adalah semangatnya di dalam mewartakan kasih Kristus. Sehingga ia memberitakan kabar keselamatan
kepada orang-orang yang dijumpai. Orang-orang terheran-heran. Kita tidak tahu apakah mereka terheran-heran berhenti sampai di situ atau mereka menyambut Sang Mesias. Alkitab tidak mencatatnya. Tetapi yang jelas, yang pasti adalah bahwa setiap kita menerima Mesias itu, anugerah keselamatan itu di dalam kehidupan setiap kita. Maka ketika kita merayakan Natal, tidak hanya sekedar bersukacita, ada Kristus yang lahir di palungan, yang lahir untuk menyelamatkan kita. Kita bersukacita lalu diwujudkan dengan berbagai macam hal. Tapi satu hal yang tidak bisa atau tidak boleh kita tinggalkan. Saya, Bapak Ibu Saudara, diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan daripada Tuhan. Kita yang sudah merasakan kasih kuasa Kristus di dalam kehidupan kita, yang mempengaruhi di dalam jalan perjalanan hidup kita, maka Allah menginginkan agar kita mewartakan kasih Kristus, menceritakan kepada orang lain, sehingga lewat apa yang kita ceritakan sederhana, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Yang pertama, pengalaman kita ketika kita masih menjadi orang berdosa, lalu ditebus. Mengapa kita bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus? Lalu yang kedua yang bisa kita ceritakan lewat pengalaman kita, bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat yang agung dan tidak ada yang lain yang bisa melepaskan belenggu dosa yang mengikat setiap kita. Bapak Ibu bisa kemas dengan cara apapun, lewat hal apapun. Tetapi dua hal ini yang akan menolong meneguhkan orang-orang yang ada di sekitar dan di sekeliling kita. Lalu bagaimana caranya kita bisa menyampaikan? Meskipun saya itu banyak ngomong, ketika dalam satu komunitas, kalau tidak ada saya misalnya, atau tidak ada Bapak Ibu Saudara, itu rasanya sepi, sunyi. Tapi ketika ada Bapak Ibu hadir, itu rasanya jadi ger, jadi ceria. Tetapi kalau di depan umum, mulut ini rasanya keluh. Ada juga orang yang demikian. Mulut ini kalau mau ngomong rasanya berat, badannya panas dingin semua. Tidak bisa aku kalau menceritakan di depan banyak orang, dengan kata lain berdiri di depan mimbar. Sudah nerodok dulu kakiku. Ya mungkin Bapak Ibu memang tidak dipanggil untuk melayani secara khusus kepada orang dalam jumlah besar dan secara formal. Tetapi Bapak Ibu bisa dipakai oleh Tuhan, bisa berbicara menyampaikan kasih Kristus dalam komunitas-komunitas di mana kita berada. Di keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita, mungkin cicit kita. Ketika kita sedang bersama-sama dengan mereka, ceritakan tentang pengalaman iman, tentang kasih Tuhan, tentang penyertaan Tuhan yang Bapak Ibu rasakan, tentang juru selamat yang menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa sampaikan di dalam kehidupan sehari-hari dalam komunitas kerja. Dengan teman-teman sekerja, dengan bawahan kita. Dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana.
kita bisa sampaikan tentang kabar keselamatan yang Tuhan beri dan Tuhan anugerahkan. Jadi pribadi-pribadi yang menjadi pewarta kasih Kristus dengan cara, dengan model Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lakukan. Lakukan itu sehingga ketika orang berjumpa dengan jenengan, dengan Bapak Ibu Saudara, maka orang menjadi mengerti, tahu. Oh, Kristen itu seperti itu. Percaya kepada Kristus seperti itu. Sampaikan kata-kata yang sederhana, Tuhan memberkati. Meskipun itu kalimat-kalimat sederhana, tetapi itu akan ketika mengena di dalam hati. Itu akan menjadi satu siraman yang sejuk bagi orang-orang yang membutuhkan. Hal yang sedikit, hal yang kecil yang kita lakukan secara rutin terus-menerus, maka akan menggarami. Batu yang keras dikikis oleh tetesan air yang lembut, yang lunak, yang seolah-olah tiada artinya. Tapi dengan keterusan menerus dilakukan, maka batu itu akan menjadi pecah. Berdoa kepada Roh Kudus, Tuhan, aku mau melakukan bagianku. Roh Kudus silahkan bekerja di dalamku, urapi mulutku, urapi hatiku, urapi perilakuku. Dan juga urapi saudaraku. Sehingga aku disanggupkan, dimampukan untuk mewartakan kasih Kristus. Merayakan Natal, merayakan kelahiran Kristus yang ada di palungan, berarti memberitakan pengalaman-pengalaman iman tentang kasih Kristus yang menyelamatkan saudara dan yang menyelamatkan saya dari hukuman dosa dan diganti dengan kehidupan yang kekal. Mari kita mohon pada Roh Kudus untuk menolong memampukan kita menjadi pribadi-pribadi, menciptakan komunitas yang bersaksi dan berani menyaksikan kasih Kristus kepada orang-orang yang kita jumpai. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sungguh-sungguh kami mengucap syukur pagi hari ini. Karena setiap kami yang mendengar firman ini, kami kembali diingatkan bahwa peristiwa Natal adalah peristiwa yang luar biasa kasih Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami orang yang berdosa mendapatkan anugerah keselamatan. Tetapi juga sekaligus peristiwa Natal, peristiwa kelahiran Kristus mengingatkan kepada setiap kami orang-orang yang percaya untuk membagikan, menceritakan anugerah yang kami sudah rasakan, yang sudah kami alami. Perjumpaan kami dengan Kristus kami ceritakan, kami beritakan kepada orang lain dengan kesederhanaan yang kami punya. Pagi hari ini kami mohon urapan-Mu turun atas seluruh jemaat yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Penuhi hatinya dengan Roh Kudus-Mu, kasih yang mula-mula, semangat yang dimiliki tidak akan pernah menjadi pudar, bahkan semakin berkobar-kobar untuk menceritakan, untuk mewartakan kasih Kristus sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Kristus, kami mengucap syukur untuk lawatan yang Tuhan beri kepada kami pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, di tengah-tengah kita bersukacita merayakan Natal seperti hari ini, kita kehilangan satu
satu saudara kita, Bapak Harmijanta, telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Ya, saya mewakili seluruh keluarga besar GKMI Bang Sri menyampaikan bela rasa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga. Ya, saat ini jenazah ada di keluarga atau di rumah Ibu Hartamto Sujono di Perumahan Manggasari. Ya, hari ini akan dimakamkan, tapi didahului terlebih dahulu dengan tutup peti dan upacara pemberangkatan jenazah yang dilaksanakan siang hari ini mulai jam 1 di keluarga Ibu Hartamto Sujono. Dan setelah selesai tutup peti dan pemberangkatan jenazah, langsung ke Makpela sekitar jam 2 akan dimakamkan. Mohon kepada Bapak Ibu jemaat kita berikan perhatian secara khusus kepada keluarga yang ditinggalkan. Kehadiran kita akan memberikan penghiburan kepada mereka. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ada beberapa warta yang ingin saya sampaikan. Nanti sore hari ini jam 5 kita akan merayakan Natal bersama-sama dan kita akan menyaksikan talenta-talenta daripada saudara-saudara kita di tempat ini. Bapak Ibu ajak keluarga untuk hadir di tempat ini, dan setelah perayaan Natal nanti kita juga masih beramah-tamah yang ada di belakang gereja. Bapak Ibu, ibadah buka tahun 1 Januari 2026 hari Kamis kita adakan jam 7 pagi. Ya, Bapak Ibu bisa perhatian, ibadah buka tahun 1 Januari 2026 jam 7 pagi yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri, dan sekaligus bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan syukur, disediakan kotak di depan, nanti kita akan maju bersama-sama. Bapak Ibu setelah ibadah pagi hari ini, nanti Bapak Ibu bisa bersalaman dengan hamba Tuhan dan majelis yang akan berdiri di depan. Nanti Bapak Ibu bisa langsung ke belakang, disediakan ramah tamah oleh panitia. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam persembahan. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kalau orang Majus di hari Natal mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. 3 hal yang sangat penting, 3 hal yang sangat berguna pada saat itu. Pagi hari ini apa yang kita akan persembahkan kepada Tuhan? Roma 12 ayat 1 mengatakan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berikan persembahan kita kepada Tuhan, disertai dengan hidup kita yang berkenan kepada Allah. Maka persembahan kita juga akan berkenan kepada Allah. Kepada petugas persembahan bisa langsung maju mengedarkan kantong, ya. Langsung aja maju mengedarkan kantong.
Yesus juru selamatku, tidak pernah sedetik pun dia meninggalkan aku. Sungguh mulia dan sempurna. Hanya Engkau Yesus yang layak disembah. Kita menaikkan pujian ini, dan setelah itu kita akan masuk doa syafaat. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami boleh merayakan akan kelahiran-Mu 2000 tahun yang lalu. Kau datang ke dalam dunia, rela menjadi manusia dengan tujuan untuk menyelamatkan kehidupan kami lewat kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih. Bila setiap kami, Tuhan, memiliki tugas dan panggilan yang sama untuk menyampaikan berita yang indah ini, bahwa kami sudah diselamatkan oleh Tuhan, bahwa tidak ada nama lain selain nama Yesus orang dapat mendapatkan keselamatan. Hanya Yesus Kristus, nama di atas segala nama, yang telah mati bagi kami, bagi dunia. Kami percaya kepadanya dan kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Inilah berita yang kami bawa di dalam kehidupan kami. Dan senantiasa kami sampaikan, kami saksikan di dalam hidup ini. Sehingga lewat berita ini, ada lutut yang bertelut, ada lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih dan juru selamat bagi setiap kami. Terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Utari yang sudah memberkati kami, lewat kebenaran yang sudah disampaikan kepada kami. Dan sungguh lewat kebenaran ini,
Kami boleh diubahkan seperti para gembala ini. Kami hidup bukan untuk kami sendiri. Keselamatan bukan untuk kami miliki sendiri. Tetapi sesungguhnya keselamatan adalah juga bagi orang lain. Karena Allah mengasihi semua umat Tuhan yang ada di muka bumi ini. Roh Kudus akan menolong kami, memampukan kami untuk menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Bila Roh Kudus berkarya secara luar biasa di dalam kehidupan kami, apa yang tidak dapat kami lakukan, tapi oleh karena Roh Kudus memberikan kekuatan dan dorongan kepada kami dimampukan Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami melakukan firman Tuhan, kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami, sampai Tuhan memanggil kami kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap panitia yang bekerja mempersiapkan segala sesuatu, sehingga ibadah dan perayaan ini dapat kami lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Berkat Tuhan sediakan bagi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Di tengah-tengah sukacita kami ingin mendoakan Tuhan untuk keluarga almarhum Bapak Arbi Janta yang tadi malam dipanggil pulang oleh Tuhan. Sekalipun kami kehilangan, tapi ada rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Karena Bapak Arbi Janta dipanggil pulang dengan imannya di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami percaya Tuhan, sebuah tempat Engkau sudah sediakan bagi hamba-Mu ini bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah tutup peti dan pemberangkatan jenazah. Demikian juga dengan pemakaman yang dilaksanakan mulai jam 1 hari ini. Bila Tuhan memberkati, Kau pakai hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan. Biarlah ini menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir. Kami diingatkan Tuhan bahwa kami perlu juru selamat. Karena suatu saat hidup kami juga akan berakhir di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk persembahan yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah persembahan ini kami berikan dengan sepenuh hati kami. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Lewat persembahan ini, nama Tuhan dipermuliakan. Kau memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Terpuji bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita menaikkan sebuah pujian. Sebetulnya dari bahasa Spanyol Bapak Ibu, tapi kita akan naikkan dalam bahasa Indonesia. Kita akan bersukacita ya. Natal telah tiba. Kita naikkan pujian ini. Tiba, mari kita bersukaria. Natal telah tiba, Natal telah tiba, Natal telah tiba, mari kita bersukaria. Ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal dari hati ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal dari hati Natal telah tiba, Natal telah tiba, mari
berucap syukur ya Tuhan. Inilah saatnya Tuhan memakai kami menjadi rekan sekerja Allah untuk menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga, untuk memberitakan kasih-Mu kepada banyak orang. Oleh karena itu kami membutuhkan Roh Kudus yang memimpin dan menuntun serta menyertai kami. Kami percaya penyertaan-Mu akan memampukan dan menyanggupkan setiap kami untuk melakukan dan mengerjakan dengan penuh sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah di dalam kehidupan-Mu sesehari. Jadilah pelaku-pelaku firman-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Gembala jemaat dan majelis bisa berbaris di depan ini. Kita akan saling memberikan salam satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu, kita akan naikkan pujian ini sambil kita menyalami orang yang dekat dengan kita. Natal telah tiba. Kita naikkan pujian ini, Bapak Ibu bisa langsung. Natal telah tiba, Natal telah tiba.